Oke, baik. Kami dari kelompok 2 izin bakalan mempresentasikan materi tentang dynamic routing. Untuk kelompok kami itu bisa di next. Oke, ini adalah anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Kesa, yang kedua ada aku, Krishna, yang ketiga ada Agus, yang keempat ada Arya, dan yang kelima ada Junior. Bisa di next. Oke, untuk materi pertama itu adalah penjelasan tentang apa itu dynamic routing yang dijelaskan oleh Kesa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik untuk materinya Kesa. Oke, next. Bisa di next dulu. Oke, selanjutnya materi selanjutnya itu adalah cara kerja umum dari dynamic routing itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Arya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, oke, makasih atas waktunya Krishna. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja umum dari dynamic routing itu sendiri. Nah, cara kerja umum dari dynamic routing sendiri adalah proses otomatis ya, yang dimana router itu saling bertukar informasi untuk menentukan dan memilih jalur terbaik yang akan dilewati paket data ke tujuannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada 5 tahapan dari alur kerja umum dynamic routing. Yang pertama itu ada neighbor discovery, yaitu rute mencari tetangga terdekat. Atau router pertama-tama itu harus tahu siapa tetangga terdekatnya sebelum dia bertukar informasi. Yang kedua itu ada exchange information, yaitu router bertukar informasi, yaitu berupa network ID dan metrik. Dan yang ketiga itu ada update table. Jadi router memperbaharui table routing. Setelah jalur terbaik ditentukan, dari hasil perhitungan barulah table routing diperbarui dan entry route yang baru juga dan optimal. Jadi setelah dia bertukar network ID dan metrik, akan ada rute-rute sendiri untuk data-data ke router 1 dan ke router 2. Yang keempat itu ada route calculation, yang berarti yang
berarti itu adalah untuk algoritmanya, yang dimana dari root calculation itu memakai Dijkstra, dual, dan lain-lain juga. Jadi di sini dari root calculation itu yaitu menghitung jalur mana yang terbaik dan juga optimal. Jadi yang kelima itu ada convergence, gabungan dari neighbor discovery, action information, update table, dan juga root calculation. Jadi convergence ini sendiri itu adalah router yang sepakat pada rute yang sama. Dan ini adalah hasil akhir dari seluruh proses dari penemuan, pertukaran, perhitungan, dan juga perbaharuan. Kemudian ini ada foto dokumentasi cara kerja dari dan alur umum dynamic routing itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada VPN di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan itu ada ISDN. Dan juga ada di sini DMS, firewall, internet, dan juga kabelan. Jadi yang pertama itu VPN akan mengirimkan data ke DMS, kemudian DMS melanjutkannya ke firewall, dan dilemparkan ke internet, dan di backup lah oleh ISDN sendiri. Jadi VPN itu apa sih? VPN itu adalah virtual private network. Jadi ini itu yang layanan lah atau koneksi internet kita tuh jadi lebih aman dan private. Sedangkan ISDN itu adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Jadi ISDN sendiri itu adalah sistem telekomunikasi yang memungkinkan pengiriman data suara, video, atau kayak data-data itu secara kabel atau seperti kayak di sini ada LAN City atau fiber optik seperti kabel. Dan kemudian di next itu ada komponen umumnya, komponen umum dari dynamic routing. Jadi ada tiga komponen umum untuk dynamic routing itu sendiri. Yang pertama itu ada protokol routing yang berfungsi sebagai menemukan tetangga terdekat, bertukar informasi, serta memelihara topologi. Jadi di protokol routing itu sendiri biasanya menggunakan OSPF, EGRP, RIP, dan juga BGP. Kemudian selanjutnya ada algoritma routing yang berfungsi sebagai perhitungan metrik dan juga penentuan jalur terbaik. Jadi pada algoritma routing ini sendiri menggunakan metrik seperti cost, hop, count, bandwidth, atau delay untuk mengevaluasi semua jalur yang memungkinkan. Dan juga contoh algoritmanya itu ada di Dijkstra yang digunakan oleh OSPF untuk membangun shortcut atau first tree. Dan yang kedua itu ada dual atau sering disebut diffusion update algoritma yang digunakan oleh EGRP untuk mencari jalur cadangan atau feasible successor. Kemudian di sini ada table routing. Table routing itu berfungsi sebagai penyimpan jalur terbaik, dan yang kedua itu sebagai packet forwarding. Jadi fungsi pertama itu sebagai pencatat alamat tujuan ya. Dan yang kedua itu sebagai komponen utama yang digunakan router untuk membuat keputusan. Dan ada komponen entry-nya. Komponen entry-nya itu berupa network destination, next hop, interface out, dan juga metric. Dan di sini ada foto dokumentasi yang berupa diagram alir dari dynamic routing. Ini dari proses awal hingga mencapai konvergensi. Baik. Oke, mungkin itu aja sih materi yang bisa aku jelaskan. Aku balikin ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Arya atas materinya. Selanjutnya itu ada materi tentang RIP atau Routing Information Protocol yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu adalah Junior. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari RIP itu sendiri. Jadi apa sih kepanjangan dari RIP itu? Jadi kepanjangan dari RIP adalah Routing Information Protocol. Adalah protokol dinamik routing berbasis distance vector yang digunakan router untuk menentukan jalur menuju jaringan lain dengan menghitung jumlah hop atau lompatan. Di RIP secara otomatis bertukar informasi routing dengan router lain setiap 30 detik dan memilih rute dengan hop paling sedikit. Dan protokol ini sederhana dan mudah digunakan, tapi kurang efisien untuk jaringan besar karena batas maksimal hopnya itu hanya 15 detik. Bisa di next. Selanjutnya cara kerja dari RIP itu sendiri itu bekerja dengan cara setiap router itu saling bertukar informasi routing setiap 30 detik menggunakan metrik hop count. Setiap router akan memilih jalur dengan hop paling sedikit dan memperbarui tabel routing ketika menerima informasi baru. Dan jika ada link yang putus, maka router akan menandai rute tersebut sebagai uncrawlable dengan hop 16 dan menyebarkan info itu ke router lain. Dan RIP juga menggunakan mekanisme seperti split horizon dan rute poisoning untuk mencegah terjadinya routing loop. Bisa dilanjut. Next. Untuk lanjutnya itu apa sih perbedaan RIP versi 1 dan versi 2? Untuk versi 1 sendiri itu adalah protokol routing classful yang tidak mengirimkan informasi sub dan max pada setiap update routing. Karena itu RIP versi 1 tidak mendukung penggunaan VLSM atau CDR sehingga kurang fleksibel untuk desain jaringan modern. Protokol ini menggunakan metode broadcast untuk menyebarkan update ke seluruh perangkat dalam jaringan dan tidak memiliki fitur autentifikasi sehingga lebih rentan terhadap gangguan atau manipulasi routing. Sedangkan untuk versi 2 sendiri itu merupakan pengembangan dari RIP versi 1 dan sudah bersifat classless karena dapat mengirimkan informasi sub dan max pada setiap update routing, dan hal ini membuat RIP versi 2 itu mendukung VLSM dan CDR sehingga lebih fleksibel dan efisien untuk jaringan besar. Dan RIP versi 2 juga menggunakan multicast untuk mengirimkan update sehingga lebih hemat bandwidth dan memiliki fitur autentifikasi atau plain text maupun MD5 yang membuatnya itu lebih aman dibandingkan dengan RIP versi 1. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih penyampaian materi dari Junior. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang kekurangan dan kelebihan dari dynamic routing itu sendiri. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu adalah Agus. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Mungkin bisa di next. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu adalah kelebihan. Kelebihan dari dynamic routing yang pertama itu adalah otomatis menyesuaikan perubahan jaringan, yaitu dynamic routing dapat memperbarui rute secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan, seperti link putus atau penambahan router baru tanpa konfigurasi manual. Yang kedua itu ada skalabilitas tinggi. Cocok digunakan pada jaringan besar karena mampu menangani banyak router dan route tanpa perlu pengaturan satu persatu. Yang ketiga, fault tolerance tinggi. Jika satu jalur mengalami gangguan, sistem akan secara otomatis mencari jalur alternatif sehingga komunikasi jaringan tetap berjalan lancar. Yang keempat, lebih efisien dan untuk pengelolaan. Jadi administrator jaringan lebih mudah mengelola jaringan karena routing dilakukan secara otomatis oleh protokol routing. Yang kelima, optimasi jalur berdasarkan matriks. Protokol dynamic routing memilih jalur terbaik berdasarkan matriks tertentu seperti hop count, bandwidth, delay, dan cost. Bisa di next.
Adapun kekurangan dari dynamic routing itu sendiri. Yang pertama itu konfigurasi lebih rumit. Dibandingkan static routing, dynamic routing membutuhkan pemahaman protokol routing sehingga lebih kompleks saat konfigurasi awal. Yang kedua, membutuhkan resource hardware lebih besar. Router memerlukan CPU, memori, dan bandwidth tambahan untuk memproses dan bertukar informasi routing. Yang ketiga, configuration time saat terjadi perubahan jaringan, dibutuhkan waktu agar semua router memberikan informasi route terbaru dan jaringan kembali stabil. Keempat, potensi risiko keamanan. Informasi routing dapat disalahgunakan jika tidak menggunakan mekanisme keamanan seperti authentication pada protokol routing. Dan yang terakhir, overhead komunikasi. Pertukaran data routing antar router menambah lalu lintas jaringan yang bisa mempengaruhi performa jika jaringan besar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Agus. Mungkin bisa di next. Nah, jadi materi selanjutnya itu adalah contoh penerapan dari dynamic routing. Jadi untuk materi ini dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin bisa di next. Oke, jadi dalam penerapan dynamic routing itu sudah saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah penerapan OSPF di jaringan perusahaan. Jadi, di dalam sebuah perusahaan multinasional itu, setiap cabang dapat memiliki subnet atau jaringan sendiri menggunakan OSPF. Router di setiap lokasi dapat berkomunikasi dan menemukan jalur terbaik untuk mengirim data antara kantor pusat dan cabang, bahkan ketika ada kegagalan jaringan di salah satu lokasi. Yang kedua itu ada BGP di jaringan ISP. Jadi, BGP adalah tulang punggung dari routing di internet. Setiap DSP menggunakan BGP untuk mengelola dan berbagi rute antara berbagai sistem otonom di internet. Misalnya nih, ketika seorang pengguna mengakses website di luar negeri, jadi BGP ini membantu ISP dalam menemukan jalur tercepat dan paling efisien untuk mengirimkan data melalui internet. Yang ketiga itu ada RIP di jaringan kecil. Meskipun kurang efisien di jaringan besar, RIP itu masih bisa digunakan di jaringan kecil yang stabil dengan sedikit perubahan topologi. Misalnya sebuah bisnis kecil dengan beberapa router mungkin menggunakan RIP karena kemudahan konfigurasi dan pemeliharaannya. Mungkin bisa di next. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari EIGRP itu dan IGRP. Mungkin bisa di next. Nah, jadi di PPT bisa kalian lihat, jadi di sana ada tabel perbandingan antara perbedaan IGRP dan EIGRP. Yang pertama itu ada memperluas ke. IGRP itu dia merupakan protokol routing gateway interior, artinya digunakan untuk pertukaran rute dalam satu autonomous system atau AS. Sedangkan di EIGRP itu merupakan protokol routing gateway interior yang ditingkatkan, sehingga memiliki fitur dan kemampuan yang jauh lebih canggih dibanding IGRP. Yang kedua itu ada teknik pengalamatan yang didukung. IGRP itu berkelas. IGRP itu tidak mengirim subnet mask dalam update routing sehingga tidak mendukung VLSM. Sedangkan di IGRP itu dia tanpa kelas, mendukung VLSM, CDR, dan dapat mengirim subnet mask dalam setiap update. Jadi ini yang membuat IGRP itu dia jauh lebih fleksibel dan efisien. Yang ketiga itu ada bit yang disediakan untuk bandwidth dan penundaan. Di IGRP itu dia menggunakan 24 bit, digunakan untuk menghitung metrik, tetapi kapasitasnya itu lebih terbatas. Sedangkan di IGRP itu dia itu menggunakan 32 bit, memberikan hasil perhitungan metrik yang lebih presisi sehingga pemilihan jalur lebih optimal. Yang keempat itu ada hitungan hop terkecil. Di IGRP itu dia menggunakan 255 hop. IGRP itu dia memiliki batas hop maksimal 255, namun konvergensinya itu tetap lambat. Sedangkan di IGRP itu dia mempunyai 256 hop, sedikit lebih tinggi, tetapi dalam praktek EIGRP itu dia jarang dibatasi hop karena algoritmanya itu lebih efisien. Yang kelima itu ada konvergensi.
Di IGRP itu dia cenderung lebih lambat. Ketika topologi itu berubah atau link putus atau jaringan bertambah, IGRP itu dia membutuhkan waktu cukup lama untuk memperbarui routing table. Sedangkan di IGRP itu dia cenderung sangat cepat karena menggunakan algoritma dual. Di IGRP itu dapat menemukan jalur terbaik tanpa loop dan beraksi dalam hitungan detik jika ada perubahan. Yang keenam itu ada pembaruan timer. Di IGRP itu dia membutuhkan waktu 90 detik. Jadi update routing itu dikirim secara berkala setiap 90 detik meskipun tidak ada perubahan jaringan. Sedangkan di IGRP itu dia hanya saat ada perubahan. Jadi di IGRP itu dia tidak melakukan update berkala. Update hanya dikirim jika ada perubahan penting, mungkin kayak link down atau ada jalur baru. Nah, yang ketujuh itu ada algoritma. Di IGRP itu dia menggunakan algoritma Bellman-Ford, sedangkan di IGRP itu dia menggunakan algoritma dual. Yang ke-8 itu jarak administratif. Di IGRP itu 100, artinya itu kepercayaan pada rute IGRP itu dia lebih rendah dibandingkan IGRP, dia itu 90, lebih dipercaya oleh router dibanding IGRP, menunjukkan kualitas rute yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada bandwidth yang dibutuhkan. IGRP itu dia lebih besar karena update dikirim secara berkala dan mekanismenya itu cenderung lebih boros. Sedangkan di IGRP itu dia itu lebih kecil, lebih hemat bandwidth karena update hanya saat perubahan, bukan periodik. Mungkin bisa di next. Nah, jadi mungkin itu materi dari dynamic routing. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah dynamic routing itu adalah cara kerja router yang memungkinkan setiap perangkat dalam jaringan saling bertukar informasi rute secara otomatis. Dengan adanya protokol seperti RIP, OSPF, atau EGRP, router bisa mengetahui perubahan kondisi jaringan, misalnya ada jalur yang putus atau perangkat baru yang ditambahkan tanpa perlu kita ubah satu persatu secara manual. Kelebihannya adalah proses pengaturan rute itu jadi lebih mudah, cepat beradaptasi, dan cocok untuk jaringan yang lebih besar atau sering berubah. Meski begitu, dynamic routing tetap membutuhkan sumber daya perangkat yang lebih tinggi dibandingkan static routing dan memerlukan pemahaman dasar tentang protokol yang digunakan agar hasilnya lebih maksimal. Oke, mungkin sekian materi dari kelompok 2 tentang dynamic routing. Kami ucapin terima kasih.